Selamat datang di acara perayaan Natal virtual Remaja Naposo HKBP Sentosa, Samarinda, Jumat 18 Desember 2020. Dengan tema, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan dengan subtema, hendaknya perayaan Natal Remaja Naposo HKBP Sentosa, Samarinda menjadi perantaraan kasih, persaudaraan, dan persahabatan bagi semua orang. Pertama-tama, marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Virtual Remaja Naposo HKBP Sentosa kepada Saudara Romario Sibarani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam, Horas Madihita Salutna. Saya Rio Sibarani, selaku Ketua Panitia Natal RNHKBP Sentosa, mengucapkan Selamat Natal untuk kita semua. Semoga dari Natal pada tahun ini tidak mengendurkan semangat kita dalam merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam menyiapkan Natal virtual kali ini, dan juga teman-teman yang menyempatkan diri untuk menyaksikan persembahan Natal virtual yang dipersembahkan oleh Remaja dan Naposo HKBP Sentosa. Semoga di tahun ini, di tahun yang penuh keterbatasan ini, kita selalu bersemangat dalam menjalani Natal tahun ini, walaupun masing-masing dari kita hanya menyaksikan dari rumah. Dan harapan saya, semoga dari Natal yang kami tampilkan ini tidak mengurangi makna dari Natal tersebut. Saya, Rio Sibarani, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat Natal untuk kita semua. Salam, Horas. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Karena mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat Natal bagi kita malam ini. Kita akan memulai ibadah perayaan Natal Remaja Naposo HKBP Sentosa, Resort Sentosa hari ini, Jumat 18 Desember 2020. Oleh karena itu, mari kita puji Tuhan dengan sukacita
sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2. Hai, mari berhimpun. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyikan bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
jaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita masuk ke acara liturgi yang pertama, yaitu liturgi penciptaan. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh hal yang luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Marilah kita saksikan liturgi penciptaan. Pada hari yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan Allah memisahkan terang itu dari gelap. Lalu Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Pada hari yang kedua, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di antara segala air untuk memisahkan air dari air. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Pada hari yang ketiga, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga terlihatlah yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamakannya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Pada hari keempat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang paling besar untuk menguasai siang dan yang paling kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Pada hari yang kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah di dalam air yang bermakhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semua itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung bertambah banyak. Pada hari yang keenam, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, binatang ternak, dan binatang yang melata, dan seluruh binatang liar lainnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh bumi, dan atas binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya adalah sungguh baik. Pada hari yang ketujuh, Allah mengkuduskan hari ketujuh, karena pada hari tersebut Allah berhenti dari segala tugas penciptaannya. Demikianlah riwayat penciptaan yang dilakukan oleh Allah, langit dan bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena begitu besar kasih Allah akan kita, maka dari itu sudah sepantasnya kita menaikkan puji syukur kita. Kita angkat lagu pujian, Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
kita akan menyaksikan liturgi ragam profesi yang akan diperankan oleh remaja Naposo HKBP Sentosa. Akibat dari gejala virus yang mewabah di dunia ini, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang terhambat. Akibatnya, banyak sekali warga yang mengeluh atas kejadian ini, sehingga mereka mulai membanding-bandingkan nasib susah mereka dan mulai tidak bersyukur. Jadi petani, bangun subuh, bangun pagi, kerja sampai malam. Inilah jadi petani, panas begini lagi. Udah gitu sekarang zaman COVID. Semua serba terbatas, semua penjualan berkurang. Mau makan apa kalau begini? Semua penjualan pertanian, dari hasil tani itu semuanya turun. Jadi bersyukurlah kalian, orang-orang yang masih tinggal sama orang tua, belum bekerja, kalian belum merasakan aja sudah bekerja. Ya pokoknya dari kejadian COVID ini, sepertinya kami para petani-petani inilah yang paling menderita. Malah panas lagi. Ikan pak, ikan bu, 5 kilo 5.000, 3 kilo 10.000. Ikan pak, ikan bu, masih segar, masih bertangkap. Ada, jadi nelayan gini-gini aja hidupnya. Bangun pagi nangkap ikan, beli banyak, dapat banyak-banyak. Yang kalau terjual pun nggak ada untungnya. Apalagi masa COVID ini ya, penjualan ikan terbatas. Kalau udah nggak segar lagi, nggak ada yang mau beli. Oh iya, tadi aku lihat tuh petani tuh, kalau nggak salah sampai nyangkul dia. Ngeluh-ngeluh kayak paling susah aja hidupnya di masa COVID ini. Kalau mereka lagi panen kan ada beras untuk mereka jual, untuk mereka makan. Kalau aku, kalau udah nggak segar lagi, mati tinggal buang. Aduh, kalau begini terus, bagaimana aku membayar kelangsungan hidupku? Nanti aku lanjutin jual aja lah. Bu, Sancimen, Pak, air putih. Gimana nih, nggak laku-laku. Gimana bisa rugi bandar aku begini ceritanya. Belum lagi tadi aku mendengar itu nelayan mengeluh, katanya dia paling susah di zaman COVID kayak gini. Padahal kalau dipikir-pikir aku yang paling susah. Harga dagangan aku ini naik, pelanggan aku pada kabur. Belum lagi ini barang-barang sudah mulai expired karena tidak terjual. Aduh, kalau begini caranya bisa aku gulung tikar nih, nggak makan. Barusan lewat pasar, banyak banget pedagang yang ngomong kalau jual mereka nggak laku. Itu masih mending, setidaknya masih ada barang yang bisa mereka jual. Bagaimana dengan aku, yang hanya seorang guru honorer? Aku tidak bisa mengajar seperti biasa lagi, tidak bisa buka les lagi. Akibatnya, penghasilanku sangat menurun banget. Bahkan sebelum wabah ini ada saja, penghasilanku saja sudah sangat menurun. Apalagi ditambah wabah seperti ini. Pagi-pagi jam 7 udah ada tugas. Pada di jadwal tuh mulai jam 8. Ini gurunya kerajinan apa gimana sih? Gak bisa. Aku harus buat story. Semua orang harus tahu kalau aku lagi menderita. Guys, kalian tahu gak sih aku tuh dapat tugas 20 soal esai. Tenggatnya tuh cuma 1,5 jam. Kayak 1,5 jam tuh ngapain? Itu tuh cuma tulis nama sama kelas. Kita tuh gak ngerti satu materi pun yang diajarkan. Kalian pasti setuju kan? Untuk Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, kalau kalian lihat story ini, please kasih tugas tuh jangan banyak-banyak. Kami nggak ngerti sama sekali. Kalian aja kasih materi itu jarang. Gimana kami mau ngerjakan? Orang kami nggak ngerti. Sudah kami tuh di rumah tuh stres. Nggak ada uang jajan. Jaringan sering nge-lag. Belum lagi, film di Indonesia tuh jelek-jelek. Cuma ada film ajab. Apa yang kita tonton? Pokoknya ya, pelajar di zaman corona ini itu yang paling susah. Fix no debat. Kenapa ya selama pandemi ini kebanyakan pelajar tuh kalau ngeluh pasti mainannya di media sosial. Entar posting status lah, entar pasang story lah, belum lagi bikin TikTok. Kalau seharusnya kalau ditanya siapa yang paling susah selama pandemi ini, ya mahasiswa. Kenapa?
Karena selama pandemi ini, kegiatan kuliah itu jauh lebih padat daripada biasanya. Bayangin dong, kuliah hampir tiap hari. Coba deh kalian ngerasain hampir tiap hari depan laptop, capek kan? Ditambah, selama pandemi ini, krisis ekonomi itu meningkat. Belum lagi harus bayar uang semester buat yang kuliah. Jadi kalau ditanya siapa yang paling susah, ya mahasiswa. Apa ini? Masih sembuh. Baru segini doang udah mengeluh. Lihatlah, perusahaan makin bangkrut. Belum lagi harus mencat sama karyawanku. Belum lagi harus membayar cicilan utang. Aduh. Halo Pak. Tolong kasih saya waktu sendiri ya Pak. Tolong. Halo Pak. Dimatiin lagi. Aduh, memang corona nih. Kerugiannya sangat besar. Aduh, wabah corona. Kenapa kau muncul pada saat hari ini? Gara-gara itu semua pekerjaan hilang. Semua proyek pembangunan dibatalkan. Kalau kayak gini, kayak mana aku bisa membangun Indonesia ini dengan baik? Kalau kayak gini mah, dikit-dikit dibatalkan mah, gak ada gunanya digambar, pagi siang malam, gak ada hasil. Bikin capek aja, bikin sakit mata. Kalau gini terus, kayak dari mana aku dapat penghasilan? Dapat uang dari mana? Ya udahlah, serahkan kepada Tuhan aja. Ya ampun, orang-orang ini baru gini aja sudah mengeluh. Mentang-mentang penghasilan mereka rendah, mereka bilang mereka yang paling susah. Tapi bagaimana dengan aku? Hampir seluruh waktuku habiskan untuk mereka. Gak hanya waktu, bahkan nyawa pun rela aku berikan untuk mereka. Ya mungkin penghasilan aku naik karena wabah ini. Tapi di balik itu semua, mereka harus tahu kalau yang aku lakukan ini semua demi mereka. Dan dalam masa pandemi ini, akulah yang paling menderita. Dan juga penderitaan mereka gak akan pernah sebanding dengan penderitaanku. Aduh dokter, pada nggak mikir apa ya? Di sini tuh yang paling susah adalah aku, karena aku harus bekerja dari pagi hingga malam. Aku juga harus menciptakan obat dan vaksin agar kalian semua bisa sembuh dari wabah ini. Ini semua aku lakukan supaya kalian bisa melakukan kegiatan lagi. Jadi kalian bisa bayangkan kan betapa susahnya pekerjaanku. Aduh, gara-gara corona ini kepalaku jadi sakit terus nih. Tadi aku ke apotek beli obat sakit kepala. Dengar si apoteker ngeluh dia yang paling susah selama pandemi ini. Padahal yang paling susah itu adalah aku. Gara-gara pandemi ini semua restoran ditutup. Penghasilanku jadi nggak ada lagi. Tabunganku semakin menipis untuk membeli kebutuhan sehari-hariku. Kalau begini terus, bisa habis tabunganku. Ya ampun guys, tadi ada temen aku, Koki, dia ngeluh-ngeluh. Katanya semasa pandemi ini restoran tutup semua. Padahal kan dia bisa ngasih jualan online, dia punya bakat masak. Gimana coba sama kami yang artis ini? Udah gak ada panggilan manggung lagi, uang tabungan menipis. Kalau gini terus, gimana kami memenuhi kebutuhan kehidupan kami? Jadi di masa pandemi ini jadi artis enggak banget deh. Habis narik, nunggu penumpang, mending main HP ah. Loh, kok banyak sih artis yang ngeluh karena pekerjaannya? Mereka kan artis, punya banyak tabungan, punya juga banyak barang-barang bermerek. Mereka kan bisa menghasilkan uang dari penjualan barang bermerek itu. Lihat aku nih ojek, mereka aja ngeluh, gimana dengan aku? Lihat sekarang, karena corona ini semua jalanan sepi, karena semua kegiatan dirumahkan. Akibatnya orderanku pun jauh turun, karena corona ini juga. Demi satu penumpang pun, aku harus kerja dari pagi sampai malam. Harusnya kami para ojek yang paling kesusahan karena corona ini. Astaga, kalian semua ini kenapa bertengkar? Apa ini yang Tuhan ingin dari kita?
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, walaupun pandemi ini menghentikan semua pekerjaan kita masih harus bersyukur karena kita sampai saat ini masih bisa hidup karena berkat dan rahmat dari Tuhan. Dan kita harus ingat kalau kita masih bisa bernafas karena nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, kita tidak boleh membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Percayalah bahwa pasti Tuhan telah menyelipkan hikmah di balik semua situasi yang terjadi saat ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita apapun yang terjadi, karena Ia adalah Immanuel dan Ia akan datang untuk menyelamatkan kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 48, Ria Mahita Sasudi. Na
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita saksikan virtual vokal group dari Naposo HKBP Sentosa Samarinda. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi dari buku ND nomor 585, Sombama Jehovah. Sigur
Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita saksikan tampilan pujian dari Remaja Naposo HKBP Muara Badak dan Remaja Naposo HKBP Sendawar. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan menguatkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan.
Kita akan memasuki acara perayaan lilin. Kami undang untuk maju ke depan kepada Inang Pendeta Munte sebagai pengkhotbah. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Kepada Inang Situa P. Situmorang mewakili liturgis. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its Kepada Amang Pardede Situmorang mewakili orang tua. a thrill of hope. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Kepada Saudara Andriat Romario Subarani sebagai Ketua Natal Online Remaja Naposo HKBP Sentosa. Oh, night divine, oh, night when Christ was born, led by the light. Kepada Saudari Christine Pardede mewakili Naposo. With glowing hearts, by His cradle we stand. Led by the light. Dan kepada Saudara Jose Tambunan mewakili remaja. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light, our stars sweetly gleaming. Here come the wise men from the Orient land. A thrill of hope. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. For
when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Kita angkat lagu pujian, kita bernyanyi, Dia lahir untuk kami. Kita sama-sama menyaksikan liturgi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 dan 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Hai, engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan.
dan berkata di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 30-31, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai ia Yesus." Lukas 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 4 dan ayat 5. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampir dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami ajak untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 dan nomor 99 dengan judul Alam Raya Berkumandang dan Gita Sorga Bergema. Lahir Raja mulia
bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Firman Tuhan yang menjadi kabar baik di Natal Remaja Naposo Bulung, gereja kita HKBP Sentosa hari ini, saya ambil dari tema yang diberikan oleh PGI dan KWI, yaitu dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dengan tema, mereka akan menamakannya Immanuel. Demikianlah firman Tuhan dan juga tema kita hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, remaja Naposo Bulung yang sedang mengikuti perayaan Natal hari ini, biasanya bulan Desember kita rayakan dengan sangat bersuka cita, apalagi dengan perayaan-perayaan Natal yang sudah biasanya kita rancang dengan luar biasa. Acaranya, bingkisan Natalnya, pakaiannya, semuanya itu mendominasi di bulan Desember, berbeda dengan bulan yang lain. Oleh karena itu biasanya perayaan Natal kita sambut dengan sangat meriah. Biasanya di sini belanja pernak-pernik Natal sudah mulai banyak digandrungi orang banyak, pergi ke mal-mal mencari aksesoris-aksesoris Natal atau membuat segala macam persiapan-persiapan Natal. Tetapi di tahun 2020 ini, Natal yang kita rayakan, Natal yang unik dan berbeda. Sebab masih kita rayakan dengan suasana virus COVID yang masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, untuk menghindari semakin banyaknya yang menjadi terinfeksi, kita merayakannya secara online. Lalu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau 10 bulan belakangan ini, pandemi COVID-19 sudah banyak merenggut sukacita kita. Banyak merenggut kebersamaan kita yang berdampak kepada kesehatan. Bukan hanya kesehatan, berdampak besar kepada ekonomi rumah tangga, baik orang tua dan juga kaula muda, remaja Naposo Bulung, yang dulunya mungkin gampang untuk mencari pekerjaan, tetapi di dalam masa ini kita sulit untuk menyelesaikan kuliah atau sekolah, juga sulit untuk mencari pekerjaan. Pertanyaannya, apakah Natal kita gagal, batal dengan situasi pandemi yang masih ada pada saat ini? Is Christmas cancel? Itu yang menjadi pertanyaan besar kita di saat kesehatan, ekonomi menggerogoti masing-masing keluarga dan juga pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itu PGI, kita sangat mengapresiasi pekerjaan, rancangan, ide yang sangat brilian dari PGI. Mereka menawarkan satu tema dengan mengatakan mereka akan menamakannya Immanuel. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sekalipun ekonomi merosot, sekalipun kesehatan digerogoti oleh virus ini dan penyakit lainnya, tetapi Allah tetap bersama-sama dengan kita. Coba kita saksikan tema, gambar yang sudah ditawarkan oleh PGI ini. Kita boleh lihat gambarnya di layar ini. Ini dari melihat gambarnya pun kita sudah langsung paham situasi Natal di tahun 2020 memang berbeda. Apa yang saudara lihat dari gambar yang ada di layar ini? Kita melihat ada pakai masker orang tua, ayah dan ibu, ada juga anak di sana juga pakai masker, ada juga yang usia lanjut, mungkin ini adalah opungnya, kakeknya atau neneknya. Mereka dari rumah, sebuah keluarga merayakan Natal dengan menyaksikan melalui handphonenya, melalui komputernya, melalui televisinya, menyaksikan bayi Yesus dan Yusuf dan Maria. Di rumah pun Yesus itu bisa disaksikan dan lahir di tengah-tengah keluarga kita.
Dari tema besar ini kita bisa menyaksikan bahwa Allah benar-benar bersama-sama dengan kita, sekalipun itu dirayakan di gereja ataupun dirayakan di rumah. Sebab gereja itu bukan bangunannya saja, gereja ini bergerak. Gereja ini memiliki roda. Dia datang menghampiri rumah saudara-saudari. Gereja kita berjalan untuk menghadirkan bahwa Allah tetap bersama-sama dengan kita di gereja, sekalipun orang di rumah sakit, sekalipun orang sedang bekerja, sekalipun di rumah kita masing-masing, Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengatakan Immanuel, ini sebenarnya tidak asing lagi bagi kita orang Kristen, orang percaya khususnya. Di mana-mana banyak kita temukan, mungkin itu nama gereja, gereja Immanuel namanya, atau itu nama-nama punguan-punguan kor atau kelompok-kelompok kor, ada yang menjadi kelompok kor Immanuel, atau ada yang sekolah Immanuel, rumah sakit juga ada rumah sakit Immanuel, atau toko buku sekalipun ada yang membuat nama toko buku Immanuel. Karena itu sebenarnya tidak asing bagi kita kata Immanuel, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Namun di Natal ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar bersama, berjalan bersama dengan kita. Kalau sudah Tuhan bersama dengan kita, apa yang Dia lakukan? Apakah Dia hanya berjalan bersama dengan kita tanpa melakukan sesuatu apapun? Kita mengingat kembali, saudara-saudara, Immanuel itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama dia immanen, artinya bersama dengan kita. Lalu suku kata yang kedua El atau Elohim. Sehingga immanen adalah Allah bersama dengan kita. Yang tadinya Allah begitu transenden, Allah yang jauh. Itu sebabnya ketika umat berdoa harus ada imam, harus ada nabi yang mendengar suara Tuhan lalu menyampaikannya kepada umat. Itu ketika di perjanjian lama. Namun ketika Yesus sudah hadir, Tuhan melalui Yesus Kristus, Dia hadirkan, datang dari kerajaan sorga turun ke bumi. Pertanyaan lanjutannya, kenapa Yesus harus capek-capek turun ke bumi ini? Bukankah Tuhan bisa mengerjakannya dari sorga lalu menyertai kita dengan rohnya? Kenapa Yesus harus menjadi dikorbankan? Bukan hanya untuk mati, tetapi Dia sangat menderita, lahir di kandang domba, bahkan Dia ditolak oleh dunia ini dan disalibkan. Saudara tentu ingat seorang putri kerajaan Inggris, Putri Lady Diana. Putri Diana ini ketika dia menjadi menantu di kerajaan Inggris, saya buat ilustrasi ini, ketika dia masuk ke dalam kerajaan Inggris, ada aturan yang mengatakan bahwa keluarga kerajaan tidak boleh bersentuhan dengan rakyat. Tidak boleh. Ada aturan protokolnya, kalau mau kunjungan, kalau mau melihat rakyatnya, tidak boleh. Tetapi Lady Diana, dia seorang menantu kerajaan yang benar-benar tidak mengikuti protokol ini, karena dia tahu kalau dia mengikutinya dia tidak akan bisa berjumpa dengan rakyatnya. Lalu dia menyamar suatu ketika menjadi seorang nenek tua. Ketika dia menyamar menjadi nenek tua, dia boleh memeluk orang yang sedang sakit. Dia boleh pergi ke penjara, membesuk orang yang sedang menderita, tidak ada yang dikunjungi. Dia boleh pergi kepada orang yang kumuh, menderita. Orang tidak tahu kalau dia adalah seorang putri Diana. Semuanya bisa merangkul dia, dan Lady Diana boleh mengetahui apa yang sedang benar-benar dirasakan oleh rakyatnya. Lebih jauh, begitu juga dengan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya watching kita, menonton kita dari atas tanpa melakukan sesuatu, tetapi Dia mau turun bersama-sama dengan manusia agar boleh merasakan apa yang kita rasakan, menderita segala kesulitan. Dia sudah merasakan kesulitan saudara dan kesulitan kita semua. Karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, biarlah kata Immanuel ini menjadi penghiburan bagi kita. Kenapa kita katakan menjadi penghiburan dan kekuatan? Sebab kalau dunia ini, kalau manusia yang ada di sekitar kita, itu sangat terbatas penyertaannya. Sangat terbatas bersama-sama dengan kita. Mungkin terbatas karena usia. Mungkin terbatas karena waktu dan jarak.
apalagi punya kepentingan. Kalau dulu dia mengagung-agungkan seseorang, dia pasang gambarnya, lalu suatu ketika dia pajang dan dia bisa copot kalau dia sudah tidak suka lagi dengan seseorang itu. Kalau misalnya di dunia ini sekarang kita berteman, bisa saja berteman di Facebook, di Line, dia berteman di IG, bersama-sama berteman. Tapi kalau sudah nggak cocok, tinggal klik saja unfriend. Itu dunia ini menawarkan persahabatan. Hari ini dia teman, besok bisa lawan. Ada uang, ada uang katanya abang sayang. Nggak ada uang, ya abangnya pun melayang. Itu dunia ini nggak bersama-sama lama. Nggak ada kawan abadi, nggak ada musuh abadi. Yang ada hanyalah ya kepentingan abadi, tetapi tidak dengan Tuhan kita. Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Kita ingat bagaimana perjalanan Israel di padang gurun. Tuhan tidak hanya membebaskan saja, tetapi ketika mereka berjalan di padang gurun ini, Tuhan bersama-sama dengan mereka dengan memberikan tiang api, tiang awan, bahkan makanan manna dan juga roti, burung puyuh Tuhan berikan untuk menyertai umat. Sampai detik ini juga, teman-teman, saudara-saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu yang kami kasihi, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberikan pertolongan bagi kita. Mungkin sebelum masa pandemi kita bisa menyimpan banyak, kita bisa jalan-jalan ke sana sini, kita bisa makan KFC sekali sebulan atau beberapa kali seminggu. Tetapi mungkin di masa sulit ini kita masih bisa makan dengan cukup tahu dan tempe. Itu pun cara Tuhan memberikan pertolongan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Lalu yang terakhir, ketika kita mengatakan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, artinya saudara, Tuhan bukan hanya menolong, tetapi Tuhan melihat orang yang baik dan yang jahat. Tuhan menonton, Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena itu jangan berharap bahwa Tuhan melihat saja dari jauh, tidak. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan kebalikannya, ketika kita melakukan kejahatan, maka Tuhan juga melihat apa yang kita kerjakan. Karena itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita hidupi bahwa Tuhan benar-benar hadir bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan sudah hadir, maka percayalah Tuhan pasti akan memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucapkan rasa syukur kepadamu Tuhan. Di hari Natal yang penuh dengan sukacita ini, kami anak-anak Tuhan, remaja Naposo Bulung, boleh merayakan ini bukan hanya sekedar ritual saja, tetapi iman kami sungguh sangat bersukacita sebab Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan perayaan Natal tahun 2020 ini kami rayakan dengan cara berbeda dari biasanya. Bapa di dalam surga, kami boleh percaya ya Tuhan, sekalipun di masa sulit, Engkau tetap adalah Allah yang kami sembah, bukan hanya di dalam keadaan sukacita, tetapi Tuhan yang tetap menyertai kami apapun yang kami kerjakan. Karena itu Tuhan yang maha baik, berkati setiap pekerjaan anak-anak Tuhan yang rindu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Tuhan anugerahkan kepada mereka sesuai dengan talenta dan karunia-Nya. Yang sudah pada saatnya Tuhan untuk menemukan pasangan hidupnya, biarkan Tuhan kami boleh mencari yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, yang sepadan sesuai dengan yang Tuhan ciptakan. Bagi teman-teman kami yang sedang berjuang menyelesaikan kuliahnya, Tuhan Engkau berikan hikmat sorgawi sehingga boleh menyelesaikan seluruh pendidikan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Bila di antara kami ada orang tua kami yang terbaring lemah karena sakit penyakit yang sedang menggerogoti tubuhnya, Tuhan Engkau berikan pemulihan total sehingga kami boleh mengakhiri tahun 2020 ini dengan sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Bila ada di antara kami Tuhan yang sedang berduka cita, Tuhan kiranya yang menghibur hati kami sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita merayakan Kristus Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu dan hadir kembali untuk tetap menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita sama-sama mengangkat lagu pujian sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, Aku Jalan Kebenaran dan Hidup. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami dari Perhalado
mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Natal kita. Sekalipun kita rayakan dari rumah, tapi kita boleh merayakannya bersama-sama. Karena itu semoga tahun depan perayaan Natal kita boleh kembali seperti biasa, dan apa yang kita harapkan Tuhan kiranya mengabulkannya. Karena itu kami atas nama Parhalado dan juga pelayan full timer mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus nyanyi pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, di tanah sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi, di tanah sorga bergema, lahir Raja mulia. Saya di pesta ini, hatu tubuh di Tuhan Yesus. Tua doi bangsa yang sugoi, bebatu